Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, perkenalkan nama aku Lindan Cahaya Buana dari kelas 12 IPA 5 SMA Negeri 1 Lapi. Pernah gak sih kalian mengalami hal di mana tubuh terasa berat banget, kepala pusing, hidung mempet, terus badan jadi lemes kayak gak ada tenaga sama sekali? Nah, kalau kalian mengalami gejala tadi, kemungkinan besar kalian lagi terkena flu. Flu itu apa sih? Flu itu adalah penyakit yang sering banget kita temui. Mungkin kita sendiri pernah mengalami atau lihat teman-teman dan keluarga kita yang lagi terjangkit flu. Tapi anehnya, meskipun flu itu sering dianggap sepele, faktanya penyakit ini bisa bikin kita kehilangan energi untuk beraktivitas sehari-hari. Nah, di video kali ini aku akan bakal bahas semua hal tentang flu. Apa itu flu? Kenapa sih kita bisa terkena flu? Terus apa yang bisa kita lakukan agar tidak gampang ketularan flu? Dan kalau udah kena, gimana sih cara penyembuhannya? Pokoknya aku akan bakal kasih tips lengkap mengenai flu untuk kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Oh iya, jangan lupa untuk teman-teman buat share video ini ke teman-teman atau keluarga teman-teman semua yang mungkin lagi butuh informasi soal flu. Karena siapa tahu dengan berbagi informasi ini kita bisa bantu mereka lebih cepat sembuh atau sehat atau malah nggak kena flu sama sekali. Sudah siap? Yuk kita masuk ke pembahasannya. Jadi, flu itu disebabkan oleh virus yang bernama influenza. Ada beberapa tipe virus influenza ini, seperti tipe A, B, dan C. Tapi yang paling sering bikin manusia sakit itu adalah tipe A dan B. Virus ini menyerang sistem pernapasan kita, mulai dari hidung, tenggorokan, sampai paru-paru. Tapi kenapa kita bisa tertular flu? Sebenarnya virus flu itu sangat mudah menyebar, apalagi kalau lingkungan kita nggak bersih atau imun tubuh kita lagi lemah. Ada beberapa cara penyebaran virus flu yang harus kita waspadai. Yang pertama, melalui droplet. Waktu seseorang sakit batuk, bersin, atau bahkan ngomong, mereka bisa menyebarkan partikel-partikel kecil yang mengandung virus flu. Kalau kita menghirup droplet ini, virusnya bisa langsung masuk ke tubuh kita. Yang kedua, kontak langsung dengan permukaan yang terinfeksi. Misalnya, ada orang sakit yang lagi batuk atau bersin, terus tangannya menyentuh meja, gagang pintu, atau smartphone. Kalau kita menyentuh benda itu, lalu nggak sengaja menyentuh hidung, mata, dan mulut, virus bisa masuk ke tubuh kita. Yang ketiga, kontak langsung dengan orang sakit. Berada terlalu dekat dengan orang yang lagi flu, apalagi tanpa pakai masker, meningkatkan risiko kita terkena flu. Nah, bukan cuma itu aja, ada juga beberapa faktor-faktor yang bikin kita lebih rentan terkena flu. Yang pertama, daya tahan tubuh lemah. Kalau kita kurang tidur, kurang makan makanan yang bergizi atau stres, tubuh kita jadi lebih gampang diserang virus. Yang kedua, lingkungan dingin atau lembab. Virus influenza ini lebih aktif di suhu rendah, makanya flu sering banget muncul di musim hujan atau musim dingin. Yang ketiga, kebiasaan buruk, misalnya jarang mencuci tangan atau sering menyentuh wajah tanpa sadar. Jadi, kalau mau menghindari flu, kita harus hati-hati banget sama penyebab-penyebab tadi, karena sekali kena, proses penyembuhannya bisa makan waktu beberapa hari sampai seminggu. Setelah kita tahu apa itu flu dan bagaimana virusnya menyebar, sekarang saatnya kita masuk ke pembahasan cara pencegahannya. Ingat, mencegah itu lebih baik daripada mengobati, karena kalau sudah terkena flu, aktivitas kita bisa terganggu. Nah, berikut adalah beberapa langkah yang bisa kita lakukan untuk mencegah terjangkitnya penyakit flu. Yang pertama, rajin mencuci tangan. Tangan kita itu sering banget menjadi kendaraannya virus. Misalnya habis pegang gagang pintu, meja, atau bahkan smartphone yang mungkin sudah terkontaminasi. Maka dari itu, pastikan kita rajin mencuci tangan pakai sabun dan air yang mengalir, terutama sebelum makan, setelah bersin, ataupun setelah menyentuh benda yang ada di tempat umum. Kalau nggak ada air, kita bisa menggunakan hand sanitizer yang berbasis alkohol. Yang kedua, menggunakan masker. Kalau kita berada di
tempat ramai atau berdekatan dengan orang-orang yang sedang flu, kita wajib memakai masker. Masker ini bukan hanya untuk melindungi kita dari virus flu, tetapi juga membantu kita untuk mencegah menularkan virus ke orang lain walaupun kita sedang sakit. Yang ketiga, menjaga pola makan dan minum yang sehat. Mencukupi nutrisi yang cukup itu penting banget buat meningkatkan sistem imun tubuh kita. Konsumsi makanan yang kaya vitamin C seperti jeruk, stroberi, dan paprika karena bisa membantu tubuh melawan infeksi. Selain itu, minum air putih yang cukup juga membantu menjaga tubuh agar tetap terhidrasi. Yang keempat, olahraga secara rutin. Olahraga nggak cuma bikin tubuh lebih bugar, tetapi juga meningkatkan daya tahan tubuh kita. Nggak perlu olahraga yang berat, cukup jalan kaki 30 menit sehari atau yang ringan udah cukup untuk menjaga imun tetap kuat. Yang kelima, istirahat yang cukup. Tidur adalah waktu tubuh kita untuk memperbaiki diri. Kalau kita kurang tidur, sistem imun kita akan bisa melemah dan tubuh jadi lebih rentan terkena penyakit, termasuk flu. Jadi pastikan teman-teman semua tidur 7 atau 8 jam dalam setiap malam. Yang keenam, hindari stres yang berlebihan. Stres ternyata juga mempengaruhi daya tahan tubuh kita. Kalau kita terlalu sering stres, tubuh kita jadi gampang sakit. Jadi luangkan waktu untuk relaksi seperti meditasi, mendengarkan musik, atau melakukan hobi yang kita sukai. Yang ketujuh, vaksinasi flu. Ini langkah yang sangat efektif dalam mencegah flu, terutama buat orang-orang yang rentan seperti anak-anak, lansia, atau orang dengan penyakit kronis. Vaksin ini biasanya diberikan setahun sekali karena virus flu sering bermutasi, jadi pastikan kalian dapat vaksinasi. Dengan melakukan langkah-langkah yang sudah saya katakan tadi, risiko terkena flu bisa berkurang drastis. Tapi ingat, pencegahan ini harus dilakukan secara konsisten, bukan cuma pas lagi musim hujan atau pandemi saja. Oke teman-teman, kita sudah bahas semuanya. Mulai dari apa itu flu, penyebabnya, hingga ke cara pencegahannya. Intinya, flu itu memang penyakit yang sering dianggap ringan. Tetapi kalau dibiarkan atau nggak ditangani sama sekali, bisa banget bikin aktivitas kita terganggu. Bahkan menimbulkan komplikasi yang serius. Nah, semoga informasi yang saya bagikan tadi bermanfaat buat teman-teman semua. Kalau teman-teman semua punya tips atau pengalaman sendiri tentang cara menghadapi flu, yuk tulis di kolom komentar. Saya juga pengen tahu bagaimana teman-teman semua menjaga kesehatan, terutama di musim hujan seperti sekarang. Terakhir, jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe kalau teman-teman semua merasa video ini sangat membantu. Dengan begitu, teman-teman semua bisa ikut membantu orang-orang lain agar lebih sadar tentang pentingnya menjaga kesehatan. Stay sehat, tetap semangat, dan sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.